Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usrotul Hasana MSI, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Di tahun akademik 2021-2022 semester genap ini, saya mengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan bobot SKS 3. Hari ini saya akan mempresentasikan rencana pembelajaran semester Manajemen Pelayanan Publik. Adapun manajemen pelayanan publik itu sendiri adalah konsep teori pelayanan publik yang meliputi perubahan paradigma administrasi publik ke arah manajemen pelayanan publik dalam kerangka public management dan government, desentralisasi pelayanan publik, peran dan fungsi birokrasi, kualitas pelayanan publik, serta pentingnya aspek etika dalam manajemen pelayanan publik. Untuk capaian pembelajarannya adalah yang pertama, mewujudkan kemampuan mahasiswa dalam hal memahami dan menganalisis konsep maupun aplikasi manajemen pelayanan publik. Sedangkan capaian mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa memahami konsep dasar manajemen pelayanan publik itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan dan dimensi pelayanan publik dan dapat memahami juga tentang level dalam pelayanan publik itu sendiri. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami isu-isu serta potret buram tentang pelayanan publik. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan good dan service. Yang kelima, mahasiswa memahami manajemen pelayanan sektor publik dan privat. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan kualitas kinerja pelayanan publik itu sendiri. Yang ketujuh, mahasiswa diharapkan memahami desain peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang kedelapan, mahasiswa dapat memahami privatisasi dan layanan publik. 9. Mahasiswa mampu dan memahami serta menganalisis inovasi pelayanan publik. Yang ke-10, mahasiswa diharapkan memahami kajian normatif kebijakan pelayanan publik. Yang ke-11, mahasiswa juga mampu menganalisis kunci sukses dari pelayanan publik itu sendiri. Sedangkan untuk mencapai capaian mata kuliah, ada beberapa indikator capaian kompetensi yang harus terpenuhi. Dari subbab konsep dasar manajemen pelayanan publik, ada beberapa indikator. Indikator yang pertama adalah tentang definisi administrasi publik dan pelayanan publik. Yang kedua, pelayanan publik dan perkembangan paradigma administrasi publik. Yang ketiga, hakikat makna pelayanan publik. Sedangkan yang keempat, apa dan mengapa manajemen pelayanan publik itu. Untuk yang kelima, terdiri dari ruang lingkup dari manajemen pelayanan publik. Sedangkan untuk subbab kedua, yakni pendekatan dan dimensi pelayanan publik dan dapat memahami level dalam pelayanan publik, terdiri dari indikator ruang lingkup pendekatan politik dalam pelayanan publik. Yang kedua,
pendekatan manajerial dalam pelayanan publik. Yang ketiga, pendekatan legal dalam deskripsi, pendekatan dan dimensi. Yang keempat, level kebijakan. Yang kelima, manajerial dan operasional pelayanan publik. Sedangkan untuk subbab ketiga, yaitu isu dan potret buram pelayanan publik. Indikatornya adalah deskripsi gambaran pelayanan. Yang kedua, jenis-jenis permasalahan pelayanan. Yang ketiga, patologi birokrasi layanan. Yang keempat, agenda strategi tinjauan teoritik. Subbab keempat, good dan service. Indikatornya konsep pembedaan barang dan jasa. Yang kedua, tipologi barang dan jasa, yakni berupa barang publik, barang privat, common pool good dan tool good. Subbab yang kelima, manajemen pelayanan sektor publik dan privat. Terdiri dari indikator lembaga, organisasi, penyedia layanan. Yang kedua, peran pemerintah dalam pelayanan publik atau biasa disebut dengan provider and arranger. Sedangkan sub yang keenam, manajemen pelayanan sektor publik dan privat. Indikatornya public versus privat sektor manajemen. Yang kedua, persoalan nilai dalam pelayanan. Subbab ketujuh tentang kualitas kinerja pelayanan publik. Indikatornya adalah kualitas layanan. Yang kedua, faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Sedangkan untuk mengukur kualitas kinerja pelayanan publik itu ada pada subbab 8, yaitu indikatornya mengukur kinerja layanan dan beberapa konsep praktis layanan. Sedangkan subbab yang ke-9 tentang desain peningkatan kualitas pelayanan publik terdiri dari indikator pengertian dimensi dan level peningkatan kualitas layanan serta strategi peningkatan layanan. Untuk subbab yang ke-10 tentang privatisasi dalam layanan publik, indikatornya yang pertama, pengertian privatisasi dalam layanan publik. Yang kedua, pertimbangan melakukan privatisasi. Yang ketiga, model dan strategi privatisasi. Untuk subbab yang ke-11 tentang inovasi pelayanan, terdiri dari pelayanan publik dan penerapan electronic government. Yang kedua, pelayanan publik dan loan management serta citizen charter dan drive-thru dan pelayanan satu atap. Untuk yang ke-12, subbabnya kajian normatif kebijakan layanan publik di Indonesia. Indikatornya adalah standar kualitas layanan dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 dan hak-hak dasar masyarakat dalam layanan publik yang tertuang dalam Undang-Undang 25 tahun 2009, asas dan orientasi nilai dalam layanan publik juga berdasar pada Undang-Undang 25 tahun 2009. Sedangkan untuk subbab yang terakhir adalah kunci sukses manajemen pelayanan publik. Indikatornya yang pertama adalah teori gap, yang kedua teori exit dan voice. Itu beberapa hal tentang deskripsi manajemen pelayanan publik.
Dan untuk metode pembelajaran yang saya gunakan ada 2. Jadi di mix antara daring dan luring. Sedangkan untuk penyampaian daring, karena di Situbondo masih banyak penderita COVID-19. Dan untuk pembelajaran yang saya gunakan menggunakan LCD dan Zoom meeting. Bentuk pembelajarannya bisa menggunakan ceramah, kuis, tugas, diskusi, ataupun ke lapangan langsung untuk mengajak mahasiswa melihat bagaimana pelayanan publik kita, entah itu di penduk, di perizinan, atau hal-hal lain yang banyak didatangi masyarakat guna mendapatkan pelayanan publik. Nah, untuk kita mengetahui atau melihat kemampuan mahasiswa, kita akan melihat dalam UTS dan UAS yang model soalnya berupa uraian dan analisis. Juga kita untuk melihat kemampuan mahasiswa bisa saat diskusi kelas di antara penyampaian materi. Adapun indikator penilaian yang saya gunakan adalah yang pertama, tugas dengan 10% penilaian, UTS 10% penilaian, UAS 15% penilaian, keaktifan di kelas 20% penilaian, sikap atau attitude mahasiswa 15% dari penilaian, dan yang terakhir adalah presensi 30% penilaian. Maksud dan tujuan saya memasukkan attitude dalam penilaian saya karena saya masih melihat bagaimana mahasiswa sekarang masih tidak maksimal dalam bersikap. Dan untuk saya bisa membentuk, sebenarnya bukan membentuk, tetapi menambahkan nilai-nilai perilaku, maka saya selipkan penilaian attitude dalam penilaian nilai akhir mata kuliah manajemen pelayanan publik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang RPS manajemen pelayanan publik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat bertemu kembali di semester genap ini dengan saya Usrotul Hasanah. Pada semester ini saya akan mengampu mata kuliah manajemen pelayanan publik. Adapun beberapa kriteria yang nantinya akan saya ambil untuk menjadi penilaian kalian itu ada beberapa indikator. Yang pertama itu tentunya tentang tugas yang akan saya berikan pada mata kuliah manajemen pelayanan publik selama 1 semester ini. Untuk bobot penilaiannya itu adalah 10%. Yang kedua, UTS dan UAS. UTS dan UASnya ini tentunya karena kalian itu bukan lagi anak SMA, jadi berbentuk uraian. Penilaiannya pun berbeda-beda. Untuk yang UTS itu penilaiannya 10%, yang UAS 15%. Nah, yang paling saya butuhkan juga keaktifan kalian di kelas. Karena dengan begitu saya akan bisa melihat seberapa nantinya yang saya sampaikan itu kalian bisa paham. Penilaiannya itu 20%. Dan untuk yang terakhir ini, sebenarnya bukan yang terakhir, ada juga tentang perilaku. Kenapa saya memasukkan perilaku pada penilaian akhir saya? Karena saya melihatnya generasi penerus ini sudah sedikit menghilangkan attitude terhadap manajemen pelayanan publik itu berkaitan dengan studi administrasi publik baik dalam kerangka konseptual maupun aplikasinya. Di dalamnya
ada yang namanya pemerintahan sebagai penyelenggara penyedia pelayanan. Jadi di dalamnya atau substansinya itu berisi tentang governance, pengorganisasian pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, dan pentingnya aspek etika dalam manajemen pelayanan publik. Itu deskripsi tentang manajemen pelayanan publik. Sampai di sini barangkali mungkin ada yang ditanyakan atau saya yang akan tanya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pelayanan publik itu seperti apa. Kalau kalian menyimak tentunya akan paham siapa sih penyelenggara pelayanan itu. Siapa menurut kalian? Pemerintah. Jadi pemerintahlah yang akan menyediakan pelayanan. Nah, sebelum kita memasuki subbab pertama tentang pelayanan publik, subbab pertamanya itu berisi tentang definisi administrasi publik dan pelayanan publik. Di dalam penjelasan tentang subbab ini kita akan memulai tentang administrasi publik menurut Wilson. Artinya bahwa administrasi publik itu penerapan hukum yang terperinci dan sistematis. Dapat juga dikatakan bahwa administrasi publik tidak lain adalah kebijakan, praktek, aturan, dan regulasi dalam suatu tindakan. Kenapa di dalamnya disebutkan praktek? Karena di dalam administrasi publik itu sudah tertuang bagaimana kita caranya melakukan pelayanan publik. Dan pemerintah harus benar-benar menyiapkan seperti apa pelayanan publik itu. Yang berikutnya adalah tentang pelayanan publik itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik? Adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan apa saja yang menaungi tentang pelayanan publik? Di antaranya itu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Kemenpan Nomor 25 Tahun 2004. Untuk isinya apa saja yang ada dalam peraturan itu? Banyak hal yang ada di peraturan yang saya sebutkan itu. Di antaranya adalah indikator kualitas pelayanan. Salah satunya indikator kualitas pelayanan itu adalah tangible atau bukti fisik. Yang dimaksud bukti fisik ini ketika kita melakukan pelayanan itu ada wujudnya, bukan hanya sekedar ucapan saja. Yang kedua, reliabilitas. Yang ketiga, daya tangkap atau responsif. Maksudnya bagaimana respon masyarakat itu terhadap pelayanan publik kita. Yang selanjutnya ada yang namanya insurance atau jaminan dari pelayanan itu. Kira-kira pelayanan itu bisa enggak diterima publik lain? Contoh misalnya, kamu melakukan pelayanan di bidang identitas, akte. Nah, akte itu bisa enggak legalitasnya diterima oleh lembaga lain. Yang selanjutnya ada empati. Bagaimana pelayanan publik itu empati terhadap pengguna pelayanan. Jadi bukan penyedia layanan itu bisa berbuat seenaknya. Artinya bahwa mereka berempati terhadap kita yang akan menggunakan. Contoh misalnya, kalau kita akan melakukan pelayanan ditanya,
ada yang bisa dibantu, mau kemana, apalagi hal-hal yang dibutuhkan, itu bentuk dari indikator kualitas pelayanan. Selain indikator, ada juga yang namanya tujuan pelayanan, jenis pelayanan, dan ciri-ciri pelayanan publik. Apa misalnya ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu biasanya tidak mempersulit, mudah, tidak ada biaya. Itu bagian dari hal yang ada dalam perundang-undangan yang saya sebutkan tadi. Barangkali sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Ya, silakan. Mengenai pelayanan publik, seperti yang kita tahu itu kan di banyak dinas itu sudah menerapkan sistem satu pintu. Tujuan adanya sistem satu pintu itu kan agar mempermudah kita melakukan pelayanan. Tapi kenapa masih ada pelayanan yang menggunakan sistem satu pintu itu, tapi masih lama pelayanannya? Itu faktornya kira-kira dari apa? Nah, untuk hal-hal yang beberapa sistem yang sudah diterapkan atau dicanangkan pemerintah itu memang bagus, cuman seringkali itu kita terkendala pada SDM. Jadi sumber daya manusia yang akan melayani kita itu juga akan menentukan. Nanti di dalam penjelasan manajemen pelayanan publik itu akan dibahas kira-kira pemerintah sebagai penyedia pelayanan itu harus memberikan pelayanan maksimal, diantaranya adalah menyediakan sumber daya manusia yang benar-benar bisa berkomunikasi dengan pengguna. Artinya tidak hanya secara fisik. Maksudnya fisik mungkin di pelayanan itu ada orangnya yang cantik, yang ini, tetapi kemampuan atau ketepatan waktu dalam pelayanan itu juga akan menjadi faktor utama dari kualitas pelayanan. Kenapa? Karena orang itu akan melihat, oh di sana itu pelayanannya bagus, tepat waktu, dan kita itu dipermudah. Dan itu sesuai dengan slogannya, 1 jam selesai. Nah, itu yang perlu dievaluasi untuk setiap unit kegiatan penyedia pelayanan. Jadi intinya itu ada pada sumber daya manusia. Paham? Ada yang lain barangkali? Ya. Ini kan tadi ada tidak mempersulit ya bekerja dari pelayanan publik. Tapi kalau dalam pembuatan SIM yang di situ Bondo ya saya kan sudah buat SIM. Nah kemarin itu contohnya ya Bu, kalau pembuatan SIM pertama itu harus ada tes psikologi. Nah tempat sama tes psikologi sama tes yang lain-lain seperti tes teori sama lapangan itu beda tempatnya Bu. Jadi orang awam yang kurang tahu itu justru balik lagi kan tempatnya beda, lebih jauh Bu. Dan yang jadi tidak ada keefektifan Bu. Jadi bagaimana kalau seperti itu? Ya, sebenarnya tadi saya kembalikan kalau sistemnya itu sudah bagus. Kadangkala pelaksana di lapangan itu tidak sesuai prosedur. Contoh misalnya, pelayanan publik itu harus representatif tempatnya. Misalnya dalam satu ruangan itu harus ada kursi, dingin, paling tidak menyediakan makan dan minum. Kalau tempatnya jauh dan tidak representatif itu juga menunjukkan bagaimana penyedia pelayanan publik itu. Artinya bahwa pemerintah itu sudah tidak baik melayani masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa menilai pemerintah baik buruknya itu tergantung pelayanan yang diberikan pemerintah kepada rakyat. Kenapa? Karena pemerintah itu sebenarnya adalah pelayan kita. Seharusnya memberikan servis yang baik, apapun itu. Mau fisik, mau SDM, mau sistem, itu harus tetap diperhatikan. Pak? Oke, selanjutnya saya lanjutkan dengan pelayanan publik dan perkembangan paradigma administrasi publik. Jadi untuk paradigma administrasi publik atau pelayanan publik ini, yang pertama itu ada yang namanya public administrasi. Jadi ini adalah awal dari pelayanan publik.
penggagasnya itu adalah Wilson. Yang kedua, paradigmanya adalah New Public Administration. Jadi ini sudah ditambahkan bentuk keadilan sosial kepada sasaran, jadi kepada masyarakat. Karena sasarannya pelayanan publik itu adalah masyarakat. Bentuk keadilannya di mana? Misalnya adalah mempermudah dan tidak ada biaya. Itu paradigma yang kedua. Paradigma yang ketiga ada yang namanya New Public Management. Jadi ini sudah dikombinasi dari yang tradisional kepada keadilan, kemudian ditambahkan kepada yang namanya fleksibel, inovatif, dan berjiwa kemanusiaan. Artinya fleksibel, dia bisa digunakan atau ketika kita melakukan pelayanan itu sifatnya tidak monoton pada aturan. Misalnya ada kebijakan. Oh, misalnya kamu ketika melakukan untuk identitas di Dispenduk kurang tanda tangannya Pak RT misalnya. Itu bisa kita terima saja. Kenapa? Karena sudah ada Pak Kadesnya. Kenapa? Karena data itu di desa itu sudah tercover semua kan. Jadi datanya dari Pak RT itu sudah ada di desa. Jadi kita tidak perlu lagi ke Pak RT. Nah, itu pengembangan dari paradigma pelayanan. Yang keempat, ada yang namanya New Public Service. Ini yang sifatnya sudah ada elektronik. Jadi bisa online. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan paradigma. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya hakikat makna pelayanan publik. Jadi hakikatnya itu adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mewujudkan atau menampilkan bahwa sebagai pemerintah ini sebagai abdi negara. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pelayanan prima. Di antaranya adalah kemampuan, attitude, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab. Jadi sikap dari petugas-petugas pelayanan publik itu menjadi kriteria dalam pelayanan prima. Ya, kalau kamu di lapangan melihat para petugas itu tidak seperti yang kita sampaikan di teori, itu hanya oknum, tapi itu perlu diperbaiki. Untuk selanjutnya ada yang namanya mengapa harus ada manajemen pelayanan publik. Karena untuk mengelola potensi sumber daya organisasi dalam pemenuhan kebutuhan berdasarkan atau diatur oleh undang-undang. Jadi intinya kenapa kita itu membutuhkan manajemen pelayanan publik untuk mengatur yang ada di bumi ini agar tidak saling berebut. Kasarannya itu begitu. Sedangkan untuk ruang lingkup manajemen pelayanan publik itu ada yang namanya pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administrasi. Apa saja contohnya? Misalnya kalau yang di bidang pelayanan barang itu pemerintah menyediakan fisik untuk kelangsungan beberapa pelayanan. Yang kedua, jasa. Jasa itu pemerintah berarti menyediakan di bidang kesehatan misalnya, pendidikan misalnya. Untuk yang pelayanan administrasi itu bisa akte, SIM, atau perizinan. Itu mungkin yang berkaitan dengan awal perkuliahan kita tentang manajemen pelayanan publik. Mungkin itu saja pertemuan ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.